Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Rendika Valeri, SPD, M. Seminar proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurfitria Kusuma, MPM 2018 14500 Proposal penelitian pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Latar belakang, e-wallet atau dompet elektronik merupakan salah satu bentuk fintech atau finance teknologi yang memanfaatkan media internet digunakan sebagai salah satu alternatif metode pembayaran. E-wallet muncul menawarkan lebih banyak kemudahan dengan teknologi terkini yang dapat diakses semua kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen milenial dengan pembelian yang cepat dan tidak direncanakan atau impulse buying. Karena melihat promosi dan sarana pembayaran digital, fasilitas pembayaran di akhir bulan atau periode tertentu yang memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi, terlebih adanya promo tambahan. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi terhadap sistem pembayaran. Yang kedua, bagaimana e-wallet melakukan penawaran sehingga diketahui masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Adapun batasan masalah, berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah ini pada penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia. Dan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia. Adapun juga kegunaan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi penggunaan untuk memberikan kepuasan yang baik terhadap konsumen guna untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Kegunaan penelitian ada 4. Yang pertama, bagi masyarakat. Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk dapat bijak dalam menggunakan e-wallet untuk membayar produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bagi penulis. Penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang teori dan praktek yang dilakukan di lapangan. Yang ketiga, bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini, semoga masyarakat lebih mengenal tentang penggunaan e-wallet, sehingga diharapkan pembaca dapat menggunakan e-wallet yang tepat. Yang keempat, bagi peneliti lain, sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan referensi para penelitian yang akan datang. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan, serta untuk
untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Dapat menambah pembendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan untuk menggunakan e-wallet tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan e-wallet agar selalu dipercaya konsumen untuk selalu menggunakan jasanya. Sebagai bahan informasi masukan bagi mahasiswa Unindra dalam melakukan pembayaran non-tunai. Landasan teori. Pengertian e-wallet adalah dompet digital yang super praktis dan efisien, digunakan untuk melakukan transaksi secara online dengan penggunaannya membeli barang dan jasa, serta memberikan promo menarik dan diskon saat menggunakan aplikasi e-wallet. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama, sistem pembayarannya praktis. Yang kedua, transaksi secara online. Yang ketiga, riwayat transaksi lengkap melalui fiturnya. Landasan teori perilaku konsumtif adalah suatu kegiatan untuk mengkonsumsi barang atau jasa dengan cuma kesenangan semata saja, serta menjaga gengsi supaya tidak ketinggalan zaman. Indikator yang pertama adalah mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Yang kedua, mencapai kepuasan semata. Yang ketiga, kebiasaan dalam membelanjakan uang. Adapun penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Ali Mujahidin, Rika Pristian, Fitri Astuti tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Vintage e-wallet terhadap perilaku konsumtif pada generasi milenial. Yang kedua, yang dilakukan oleh Agus Kusnawan, Diana Silawara, Andi Jong Sefung pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Diskon pada Aplikasi e-wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang. Yang ketiga, oleh Hizbul Hadi Nawawi tahun 2020 yang berjudul Penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa. Yang keempat, oleh Siska Aulia tahun 2020 yang berjudul Pola Perilaku Konsumen Digital dalam memanfaatkan aplikasi dompet digital. Yang kelima, oleh Lucia Tria Hatmanti Hutami Epsilandri Septiarini tahun 2018 yang berjudul Intensi Penggunaan Elektronik Wallet Generasi Milenial pada 3 Startup Unicorn Indonesia berdasarkan verifikasi Time. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Di variabel X ada penggunaan e-wallet dan di variabel Y ada perilaku konsumtif. Dalam penelitian ini, variabel X dan variabel Y sangat berpengaruh. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang saya bacakan tadi, maka dapat dibuat hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisaan data-data. Berdasarkan data-data penulis, menyusun hipotesis sebagai berikut. HO tidak dapat berpengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia. HA terdapat pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia. Di sini ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan April 2021. Tempat penelitian di lingkungan masyarakat RT 6 RW 9 Jalan Rasa Mala 2, Kelurahan Menteng Dalem, Kecamatan Tebet. Di sini ada rancangan penelitian. Yang pertama kali saya lakukan dalam meneliti mencari judul, yaitu pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif masyarakat.
Setelah itu, dibuatlah latar belakang dan identifikasi masalah. Selanjutnya, dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu, tujuan dan manfaat penelitian. Maka, dibuatlah landasan teori yang pertama, e-wallet atau dompet elektronik, yang kedua, perilaku konsumtif. Dan selanjutnya, membuat metode penelitian. Dilakukan dengan cara yang pertama, populasi, yang kedua, sampel populasi. Setelah dilakukan metode penelitian, dilakukannya instrumen data. Yang pertama, uji validitas instrumen, yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Setelah dilakukan instrumen data, maka dapatlah hasil penelitian dan dijelaskanlah pembahasannya. Setelah itu, ditariklah sebuah kesimpulan. Di sini ada populasi dan sampel populasi. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Menurut Trianto dan Hadnawan, tahun 2020, populasi penelitian yang didasarkan pada objek penelitian merupakan suatu atribut data yang memiliki karakteristik tertentu dan variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti sehingga mudah dikumpulkan, dianalisis, dan dari atribut atau data tersebut. Yang kedua adalah sampel penelitian. Menurut Trianto dan Hadnawan, tahun 2020, sampel penelitian adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi penelitian yang memiliki wilayah populasi yang besar. Tentunya akan mempersulit peneliti dalam pengambilan data. Teknik pengambilan sampel harus dilakukan dengan tepat dan dapat mewakili atau representatif bagi populasi tertentu. Adapun sampel yang dalam penelitian ini adalah masyarakat di Indonesia. Metode pengumpulan data bisa melalui tiga. Yang pertama, melalui kuesioner, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi. Di bawahnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian adalah kuesioner yang berisi pertanyaan dengan skala Likert. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup yang di dalamnya terdapat jawaban alternatif. Peneliti menguraikan jawaban responden berdasarkan kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, melalui deskripsi data, yaitu yang pertama, jangkauan atau rentang kelas. Kedua, menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga, menentukan panjang interval kelas. Yang keempat, menentukan mean, median, dan modus. Yang kelima, menentukan simpangan baku dan varians. Yang kedua, melalui uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas data. Yang ketiga, analisis regresi sederhana. Yang keempat, analisis kolerasi, yaitu analisis kolerasi sederhana dan koefiensi determinasi. Yang kelima, pengujian hipotesis. Sekian seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.